Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, pulau, dan bahasa. Keunikan dan kekayaan ini dapat disatukan di dalam budaya Indonesia. Perkembangan zaman yang sangat pesat, terutama di era modern, telah membawa perubahan yang sangat besar di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam ranah budaya. Tantangan yang dihadapi umat Islam dalam pelestarian budaya lokal semakin kompleks dengan adanya arus globalisasi yang sangat pesat seperti media massa, sosial media, internet, dan berbagai bentuk teknologi informasi lainnya. Karena kemudahan dalam mengakses informasi menyebabkan masyarakat terjerumus ke dalam budaya asing tersebut. Kontroversi tradisi budaya lokal dapat terjadi karena bertentangannya hukum, nilai-nilai kemanusiaan, atau adat istiadat yang ada. Kontroversi tradisi budaya lokal yang bertentangan dengan budaya Islam dapat diselesaikan dengan beberapa cara, seperti yang pertama, dialog dan komunikasi dengan pemangku adat, cendekiawan, dan masyarakat. Kedua, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Ketiga, pengembangan pendidikan agama dan budaya agar masyarakat lebih bijak dalam memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Salah satu contoh fatwa tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan pandangan Islam adalah tabot atau tabui yang berasal dari Bengkulu. Alasan tradisi ini dilarang dalam Islam karena yang pertama, mengandung unsur syirik dalam pelaksanaannya. Kedua, mengandung unsur bid'ah. Ketiga, mengandung unsur perayaan yang berlebihan. Keempat, tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Alasan masyarakat lokal masih melakukan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu menghormati tradisi budaya lokal. Banyak masyarakat lokal yang melakukan tradisi yang bertentangan dengan Islam karena ingin menghormati tradisi budaya lokal. Kedua, keterikatan dengan komunitas. Masyarakat mungkin merasa terikat dengan komunitas dan melakukan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang Islam. Masyarakat lokal mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam dan tidak menyadari bahwa tradisi yang mereka lakukan bertentangan dengan ajaran Islam. Keempat, tekanan sosial. Masyarakat mungkin merasa tertekan sosial oleh komunitas yang melakukan tradisi yang sama, meskipun tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Solusi untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, pendidikan agama Islam. Dua, dialog dan komunikasi. Tiga, pengembangan program. Empat, kerjasama dengan tokoh dan cendekiawan. Dampak fatwa tentang tradisi budaya lokal antara lain perubahan perilaku masyarakat, pengaruh terhadap kebudayaan lokal. Yang ketiga, pengaruh terhadap hubungan antar agama. Islam memiliki nilai-nilai lokal dan budaya yang tinggi. Globalisasi adalah sebuah kondisi yang tak terelakkan yang harus disikapi secara strategis oleh semua negara, terutama negara Indonesia. Prosesnya yang menyebar ke segala arah, menembus batas wilayah, negara, dan bangsa, yang mendorong terciptanya lalu lintas budaya lokal yang kemudian bermetamorfosis menjadi budaya yang dianut masyarakat global. Akibatnya, budaya lokal menghadapi ancaman serius dari budaya asing yang mampu secara cepat masuk ke dinamika kehidupan masyarakat lokal melalui media massa dan komunikasi. Sebagai sebuah inovasi pembelajaran yang masih baru, tentu saja akan dijumpai pendidik yang kesulitan mengajar materi kearifan lokal. Tentu juga banyak pihak-pihak yang mempertanyakan metode dan teknik pembelajarannya. Dalam konteks ini, pengalaman adalah guru berharga bagi penyempurnaan ide pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal tersebut. Oleh karenanya, pengalaman setiap pendidik maupun rekam tanggap peserta didik dari berbagai pihak berkepentingan juga tidak dapat dilepaskan dari pendidikan itu sendiri. Untuk menyikapi problematika itu dibutuhkan strategis yang tepat untuk budaya lokal agar tidak tergerus oleh budaya asing. Yang pertama, strategi yang bisa dijalankan adalah membangun jati diri bangsa untuk memperkokoh identitas kebangsaan
Kedua, pemahaman falsafah kebudayaan kepada seluruh kalangan masyarakat. Ketiga, peraturan daerah yang melindungi budaya lokal dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenalkan budaya lokal ke masyarakat dunia. Dampak globalisasi terhadap budaya Islam mencakup berbagai dimensi yang saling bertentangan. Di satu sisi, globalisasi memberikan kemudahan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas pengajaran Islam. Namun di sisi lain, globalisasi mengancam kelestarian identitas dan nilai-nilai budaya Islam, terutama di generasi muda. Oleh karena itu, umat Islam harus bijak dalam menghadapi globalisasi, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperdalam pemahaman agama, serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi umat Islam untuk menjaga dan mengembangkan identitas budaya mereka, sehingga nilai-nilai Islam tetap kuat dan relevan di era globalisasi, yang memberikan dampak kompleks terhadap kebudayaan lokal. Di satu sisi, globalisasi juga membuka peluang bagi pertukaran budaya yang lebih luas dan memperkaya pengalaman sosial. Di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan yang serius berupa erosi identitas budaya lokal yang mengancam keberagaman budaya dunia. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara menerima perkembangan budaya lokal dan melestarikan kebudayaan lokal yang menjadi akar identitas suatu bangsa. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menjaga keberagaman budaya, mendukung kebudayaan lokal, dan menciptakan ruang bagi tradisi serta inovasi untuk bertumbuh berdampingan. Dengan cara ini, globalisasi dapat menjadi peluang untuk memperkaya kebudayaan lokal, bukan mengikisnya. Globalisasi juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap komunikasi, teknologi, interaksi sosial di seluruh dunia yang berdampak pada budaya Islam. Dampak media massa dan pertukaran lintas budaya merupakan kesulitan yang dihadapi umat Islam pada saat globalisasi. Tradisi Islam dan budaya lokal melalui platform digital telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di era modern. Digitalisasi memungkinkan berbagai aspek keislaman dan budaya lokal tetap lestari serta menjangkau audiens yang semakin luas. Melalui media sosial, website, dan aplikasi Islam, masyarakat dapat mengakses informasi keagamaan, mengikuti kajian daring, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan budaya tanpa batas geografis. Media sosial memainkan peran utama dalam penyebaran dakwah dan memperkenalkan kembali tradisi Islam dalam bentuk yang lebih modern dan menarik. Fenomena seperti kajian daring, podcast Islami, serta kampanye digital dengan hashtag keislaman telah memberikan dampak yang besar dalam menjaga eksistensi nilai-nilai budaya Islam di tengah masyarakat yang semakin terdigitalisasi. Selain itu, berbagai inovasi teknologi seperti AI, VR, yang semakin memperkaya pengalaman keagamaan umat Islam di masa depan. Namun, digitalisasi budaya Islam juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk pergeseran nilai komersial dakwah, serta eksistensibilitas teknologi yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang baik agar masyarakat dapat memilah informasi keagamaan yang valid, serta menghindari misinformasi dan konten yang berpotensi menyimpang. Secara keseluruhan, platform digital dapat menjadi sarana yang efektif dalam mempertahankan dan mengembangkan tradisi Islam dan budaya lokal dengan baik dan bijak. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keislaman serta akademis sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam aspek keagamaan dan budaya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan berlandaskan dengan kearifan lokal yang ada. Peran Islam dalam revitalisasi budaya lokal memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan merevitalisasi budaya di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung melalui pendekatan yang damai dan akulturatif.
Para Wali Songo merupakan tokoh utama dalam proses Islamisasi ini, yang berhasil mengadaptasi antara ajaran Islam dan budaya lokal yang telah ada, misalnya Sunan Kalijaga. Pendidikan Islam juga memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal yang berbasis nilai Islam. Selain melalui pendidikan, Islam juga direvitalisasi dalam budaya melalui praktik sosial dan tradisi. Upacara selamatan misalnya merupakan bentuk tradisi yang telah mengalami Islamisasi, di mana doa-doa Islam menggantikan mantra-mantra kepercayaan yang dahulu digunakan. Namun, tantangan modernisasi dan globalisasi saat ini membuat peran Islam dalam menjaga budaya lokal semakin menghadapi tekanan. Nilai-nilai tradisional mulai tergeser oleh budaya populer global yang cenderung materialis. Strategi kreatif dalam revitalisasi budaya, yang pertama seni dan budaya, dua pendidikan berbasis kearifan lokal. Misalnya di Maluku, metode pengajaran Pela Gandong merupakan tradisi yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan yang selaras dengan ajaran tentang Islam, ukhuwah Islamiyah. Integrasi kearifan lokal dalam pendidikan Islam dapat dilakukan melalui pengajaran sejarah. Dua, mengembangkan buku ajar yang memasukkan unsur budaya lokal. Ketiga, digitalisasi dan media sosial. Saat ini banyak komunitas Islam yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten-konten Islami yang dikemas dalam bentuk yang menarik, seperti YouTube. Digitalisasi seni Islam sebagai upaya revitalisasi. Selain menggunakan media sosial, digitalisasi seni juga dapat menjadi strategis yang efektif. Dengan pemanfaatan teknologi digital, budaya Islam dapat disampaikan dengan cara yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman. Peran ulama dan tokoh adat. Yang pertama, ulama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa revitalisasi budaya sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, tokoh adat dalam melestarikan kearifan lokal. Tokoh adat juga memiliki peran penting dalam menjaga budaya Islam. Mereka dapat membantu dalam mempertahankan tradisi-tradisi Islam yang telah ada di masyarakat, seperti selamatan,